Tuhan, Shalom. Haleluya. Kita bersama-sama ada di minggu yang pertama di bulan Februari. Nama Tuhan. Kalau tadi Bu Oyen kesaksian menghadapi orang-orang, saya sebagai ketua wilayah juga Bapak Ibu, nanti aja deh saya sampaikan di pengumuman aja, masih lagi. Oke, saya tunda. Nanti ada yang dengerin siaran langsung saya di komen nanti aja. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah bulan kedua Februari dan minggu yang pertama. Kita akan masuk lebih dalam lagi dengan apa yang dikatakan dengan budaya kerajaan Allah. Amin. Anda sudah mulai berubah dalam budaya Anda? Amin. Satu. Ada sesuatu yang mulai berubah di dalam kebudayaan Anda sendiri gitu ya. Dalam artinya apa yang Anda lakukan setiap hari, apa yang sedang Anda kerjakan, apakah sesuatu hal mulai mempengaruhi hidup Anda dengan tema ini gitu ya. Nah, pada waktu Anda mungkin 1 bulan ini sudah mulai mencoba gitu ya. Nah, mencoba sesuatu hal yang berbeda dengan tahun 2024. Mungkin kalau tahun 2024 gak pernah puasa, sekarang juga belum pernah. Coba kita sudah pernah belum? Masa 1 tahun 2024 gak pernah puasa, sekarang juga belum? Atau kalau tahun 2024 gak pernah baca firman, sekarang juga mulai lagi 1 pasal gitu ya. Nah, pada waktu Anda mencoba, pada waktu Anda berbeda dengan budaya itu, maka satu kata atau satu tema yang saya ingin berikan pagi hari ini adalah try gitu. Dilatih atau dicoba. Biasanya kita kan suka coba, makanya tadi saya katakan mencoba gitu ya. Saya coba, saya berubah gitu kan. Saya coba, saya mulai baca firman, saya coba, saya mulai berdoa dengan mungkin sebelum tidur atau mungkin pagi hari atau mungkin kalau yang nggak bekerja di siang hari setelah semuanya sudah beres gitu ya, kita masuk kamar mulai mencoba gitu ya. Kadang-kadang kita mulai mencoba sesuatu hal yang baru. Saya mau coba nggak ngopi, saya mau coba nggak makan kerupuk gitu kan. Nah gitu kan. Saya mau coba nggak lagi makan bakmi gitu kan, nggak makan mie lagi yang banyak karbonya. Nah gitu. Mencoba gitu kan. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menarik bahwa ya mungkin tipis gitu ya, tetapi mari kita perhatikan pagi hari ini, kata mencoba kita boleh menggantinya dengan kata melatih atau berlatih. Saya mau latih bahwa saya mau berdoa gitu kan. Saya mau latih bahwa saya mau mulai baca firman Tuhan. Saya mau latih bahwa saya gitu kan, amin. Kenapa? Gitu. Kenapa? Nah, kadang-kala Bapak Ibu pada waktu kita mencoba, pada waktu kita mentry gitu kan, biasanya saya pasti bisa, saya pasti kuat. Ternyata sehari, 2 hari, sebulan, ya jatuh lagi gitu. Ya udahlah gitu kan. Karena kekuatan sendiri, karena ada sesuatu yang belum mendorong yang benar gitu. Nanti saya akan sampaikan. Kadang-kadang pada waktu kita mencoba, biasanya saya coba saya pasti bisa. Saya coba saya lepas dari ini. Gitu kan? Saya coba saya mulai begini. Dimulai coba dan coba. Nah, itu biasanya dengan kekuatan sendiri, lalu pada akhirnya akan menyerah karena itu tadi. Biasanya ya udah sebisanya, ternyata saya nggak bisa ya gitu ya. Mulai menyerah, mulai akhirnya ya sudahlah, sudah takdir udah. Ya sudahlah, udah begini memang harus makan banyak gitu kan. Sudahlah, memang begini gitu kan, ngantuk dan segala macam. Biasanya semuanya jatuh pada waktu ya sudah, akhirnya tidak ada budaya yang berubah. Amin. Oh, ada yang amin, berarti tetap luar biasa. Biasanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu saya mencoba gitu kan, sudahlah, saya mulai mencoba, gorengan sudah agak berkurang banyak gitu ya.
Cuma es artinya air dingin dengan kerupuk masih belum berkurang banyak. Itu hal yang jasmani dulu. Nah, saya mulai bukan lagi mencoba, tetapi semakin berlatih. Kemarin saya sampaikan sayangnya kemarin gak jadi gitu ya, di doa kita di awal bulan dan juga di Kersel di minggu pertama. Mari kita melatih diri kita untuk disiplin, untuk lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa. Amin. Nah, itu ya didukung berarti. Nah, karena itu mari bersama-sama kita sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus ambil bagian, terserah Anda. Kita ambil bagian bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Kita berpuasa. Ada namanya puasa Esther, ada namanya puasa full, ada namanya puasa Daniel dan segala macam. Anda bisa search apa itu puasa Daniel, apa itu puasa Esther. Ada yang nggak makan daging, ada yang hanya makan buah-buahan, ada yang hanya minum air putih, oke. Ada yang memang full, nggak makan nggak minum. Berapa lama Pak? Ada yang 10 jam, ada yang 12 jam, ada yang full. Gitu. Dari sore misalnya jam 6 sampai sore lagi jam 6 gitu ya. Ada yang mulai makan terakhir jam 7, jam 6 sampai mungkin nanti jam 12 siang atau jam 2 atau jam 3, terserah Anda. Yang penting selain kerohanian yang Anda dapat, maka detox dalam tubuh kita itu bekerja. Gitu. Jadi kalau Anda belajar itu, maka kita akan bersama-sama melatih diri kita untuk sehat jasmani, sehat rohani. Haleluya tuh, amin dari Palembang tuh jauh. Amin Bapak Ibu. Nah, oke, itu hal-hal yang kita terapkan. Makanya budaya itu sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini, latihan-latihan jasmani itu baik. Tadi yang saya banyak katakan adalah latihan-latihan jasmani. Tetapi ini di firman Allah yang hidup. Kalau Anda buka di Alkitab Anda terjemahan baru nggak akan dapatkan itu. Ini di dalam firman Allah yang hidup. Saya buka firman Allah yang hidup dan lebih mengenal terjemahannya. Latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting. Nah ini yang gak ada, merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Makanya tadi saya katakan, biasanya tidak ada sesuatu motivasi yang mendorong, tidak ada sesuatu yang men-challenge, sehingga kita mengatakan, ya budaya saya harus berubah, saya harus melatih budaya yang baru. Kenapa? Nah gitu kan. Nah di dalam ayat yang keempat, pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi, gitu kan? Latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Haleluya. Jadi Kristen kita bukan hanya Kristen KTP, Kristen kita bukan hanya Kristen yang biasa-biasa dan yang sama terus, tetapi yang harus lebih baik. Karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Ada deposit, gitu kan? Ada tabungan sebelum kau dan saya masuk dalam kerajaan surga. Ada sesuatu yang kita kerjakan bersama-sama di dalam latihan ini, di dalam perjuangan ini, di dalam budaya kita yang berubah, sehingga akhirnya kita menjadi orang Kristen yang lebih baik dan lebih baik. Amin. Kita nggak biasa-biasa terus, gitu. Tetapi kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih baik dan lebih baik. Amin. Hal ini harus kita pahami dan hal ini harus kita benar-benar camkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan budaya saya sudah baik kok, artinya bukan budaya adat istiadat ya. Saya nggak menyinggung hal itu. Kita tahu kalau kita berbicara mengenai budaya itu apa. Kita mungkin katakan budaya saya sudah baik. Tetapi selama kita masih ada di dunia ini, biasanya ada jatuh bangun dan ada sesuatu yang harus kita tingkatkan dalam budaya kita secara pribadi atau dalam hal apa yang kita lakukan. Nah, yang menjadi
menjadi pemikiran adalah apa yang jadi daya pendorongnya. Kan begitu, ya kan? Pada waktu kita melatih budaya kita untuk berubah, melatih, mungkin kalau di situ dikatakan sesuatu hal yang jasmani dan itu baik, pendorongnya apa? Kadang-kadang kita mau sehat, kita mau turunkan kolesterol kita mau turunkan apa gitu ya. Saya terakhir waktu rakerda, saya diperiksa tanggal berapa pada tanggal 20 itu kolesterol saya 144, gula saya 111, jadi masih aman. Masih aman gitu ya. Asam urat saya tinggi 8. Biasanya lagi-lagi susah mau asam urat gitu ya. Kacang lah, kemudian segala macam lah gitu ya. Asam urat saya jadi harus diturunkan asam urat. Tapi memang asam urat saya biasanya batas-batas 7 gitu. Agak memang harus bergumul. Kalau nggak salah asam urat boros yang pendek, yang ini sekali ya, 3 atau berapa? Iya. Ini nggak apa-apa ya. Gulanya juga siapa waktu itu? Oh, ada satu ibu, gulanya itu 70 Bapak Ibu. Dia benar-benar nggak makan gula. Ada satu juga di rumah saya sudah nggak ada gula Pak. Pantesan rendah banget ini. Tapi itu gula kadang-kadang kita perlukan. Oke, kita nggak bicara ya itu. Saya juga bukan pakarnya di kesehatan itu. Tapi mari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sesuatu yang mendorong kan? Ada sesuatu, wah saya mau jalan pagi, saya mau berolahraga lebih lagi gitu kan. Ada sesuatu yang mendorong. Nah, demikian juga dalam kerohanian kita. Demikian juga dalam kerohanian kita. Pada waktu ada budayanya berubah, saya mau baca Alkitab Pak, saya mau berdoa lebih lagi, saya mau belajar untuk menyembah Tuhan secara pribadi. Saya mau melatih untuk berkata-kata positif. Pendorongnya apa? Ya. Daya pendorongnya apa? Gitu. Ini yang harus Anda dan saya perhatikan. Kenapa kadang-kadang sebisanya? Karena kita menyangka bahwa ya sudah tercapai. Sehingga pada waktu akhirnya kita sudah tidak lagi melakukan budaya itu karena sudah tercapai. Makanya jatuh di kata hanya coba, hanya try. Tetapi pada waktu kita melatih seorang petinju, seorang olahragawan, pada waktu dia berlatih dia mau terus menang. Gak ada yang mau kalah. Ya udahlah sekarang menang besok kalah. Gak ada. Kita akan sedang melakukan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada bagian firman Tuhan yang lain bahwa kita adalah seperti olahragawan yang terus berlatih. Kan gitu, ya kan? Kemarin di awal saya katakan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Karena itu kita harus terus berlatih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, camkanlah ayat ini bahwa jadilah orang Kristen yang lebih baik, karena itu sangat bermanfaat. Siapa sih yang nggak mau hidup secara bermanfaat? Kita pasti mau semua kan? Dalam hal jasmani aja kita memperhatikan semuanya hal-hal yang bermanfaat. Lebih lagi dalam kerohanian kita, karena itu berguna untuk hari ini dan juga pada waktu di dalam kerajaan surga. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu Anda mulai melatih, maka kita tetap harus ingat apa yang menjadi budaya itu adalah pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Ini nggak boleh kita lupa. Pada waktu kita berbicara mengenai budaya kerajaan Allah, itu berarti menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidup ini. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, ini saya sudah sampaikan di awal. Artinya kita mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup ini. Di awal juga di bulan kemarin saya sudah sampaikan hal itu. Dan kemarin waktu di ucapan syukur, saya membedakan antara kerajaan Allah dengan kerajaan sorga. Pada waktu kita menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidup kita, artinya bahwa kita sedang hidup di dalam pemerintahan kerajaan Tuhan. Allah yang memerintah dalam hidup ini. Tetapi pada waktu kita berbicara mengenai kerajaan surga, itu berarti kita sedang berbicara mengenai tempatnya, yaitu kerajaannya, yaitu surga.
namanya. Dan begitu kita berbicara kerajaan Allah, siapa yang memerintah dalam kerajaan itu? Yaitu Allah. Tempatnya apa? Kerajaan surga. Paham ya? Di dalam kerajaan surga tersedia semua yang kita butuhkan, yang kita sedang pergumulkan. Itu ada dalam kerajaan surga. Dan bagaimana kita mendapatkan? Maka kita harus menghadirkan siapa yang punya surga, yaitu Allah. Bagaimana caranya? Ikutin ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya? Yaitu bagaimana kita membawa hidup kita di dalam pemerintahan Allah di dalam hidup ini. Menghadirkan pemerintahan Allah di dalam hidup kita, sehingga semua kerajaan surga isinya akan disampaikan, akan dilimpahkan buat hidup kita. Bisa ikuti? Kalau Anda dan saya ingin menikmati isi dari sebuah kerajaan di dunia ini, maka kita harus dekat dan kita harus bisa melobi rajanya siapa dan kita masuk di dalam kerajaannya, sehingga kita bisa menikmati apa isi dari kerajaan. Ya, demikian juga di dalam pemerintahan Allah dalam hidup kita. Kalau Anda dan saya selalu berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa dalam kerajaan surga Engkau sediakan segala sesuatu, tetapi kita tidak pernah menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidup ini, bagaimana raja itu akan berkenan untuk memenuhkan semuanya dalam hidup ini. Makanya yang kita kejar kan selalu favornya kan, selalu perkenanannya. Amin. Nah, jadi ini sudah ya Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana dengan kata-kata berlatih? Nah, ini di dalam terjemahan baru yang Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu mungkin ada di Alkitab Anda, yaitu begini. Ini bunyinya tadi: latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ini ayat yang ke-9 dan 10. Yang tadi hanya ayat yang ke-8. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ini ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi, kalau kan dikatakan kau harus menjadi orang Kristen yang lebih benar, yang lebih baik, ada pendorong supaya Anda dan saya hidup dalam budaya kerajaan Allah di dalam latihan, itu artinya kita harus berjuang. Benar nggak? Kalau pada waktu kita mencoba dan tidak ada perjuangan, makanya tadi dikatakan gagal, putus asa, sebisanya. Tapi pada waktu Anda terus berlatih dan akhirnya Anda berjuang, dan pastinya ada jerih payah. Ya kan? Pada waktu seseorang berjuang kan pasti ada jerih payahnya kan? Nggak ada yang santai-santai. Makanya pada waktu Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berpuasa, maka Anda harus berjuang. Kita harus berjerih payah. Mungkin mengalahkan apa, kedagingan, mungkin mengalahkan apa, makanan dan semuanya. Kita harus berjerih payah. Jadi artinya jangan bosan kalau ada sesuatu yang kita korbankan di dalam hidup ini dengan jerih payah itu. Karena di bagian lain di firman Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah. Haleluya. Amin. Jadi tidak ada yang sia-sia pada waktu melakukan budaya itu untuk kerajaan Allah, maka kerajaan surga dengan isinya akan terjadi dalam hidupmu. Karena kau sedang berjerih payah dan berjuang. Jadi artinya latihan tadi, engkau sedang berjuang, dan perjuanganmu biasanya perlu jerih lelah dan jerih payah. Nah, ini saya ingin mendorong Anda supaya Anda tidak putus asa dan Anda tidak menyerah jika Anda saat ini sedang berjerih payah. Pastikan dalam hati seseorang ini sampai kapan
kan gitu kan pertanyaan biasanya. Udah lama nih Pak, udah bisa-bisa nih Pak, udah diuji takdir nih Pak, udah gitu kan. Biasanya kan itu. Tetapi, nah ini yang saya ingin katakan. Coba next. Nah, ini yang menjadi jawabannya. Bangun sebuah pendorong yang benar. Jadi, kalau Anda sedang merubah budaya Anda kepada kerajaan Allah, menghadirkan pemerintahan dalam hidup Anda kerajaan Allah, maka pendorongnya adalah ini. Bangun sebuah pendorong yang benar. Alasan Anda dan saya menjadi orang Kristen itu bukan hanya keselamatan dan surga. Please, kan? Masa sampai saat ini Anda mengatakan, kenapa kamu menjadi orang Kristen? Ya saya mau masuk surga. Itu jawaban awal, gitu kan? Benar kan? Ayo masuk Kristus, ayo percaya pada Kristus, maka kau akan diselamatkan. Iya, itu awal. Tetapi jika sekian lama Anda sudah menjadi orang Kristen, Anda sudah menjadi orang yang percaya, maka Anda harus tahu bahwa apa yang menjadi panggilan dalam hidupmu. Amin. Mari cerna ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada waktu saya mencerna, pada waktu persiapan, iya, panggilan saya apa? Panggilan saya berbeda dengan panggilan Pak Jimmy. Panggilan saya berbeda dengan panggilan Ibu Oye. Panggilan saya berbeda dengan panggilan Ustaz dan semuanya. Gua katakan kepada kalian, tidak ada. Kita berbeda dengan panggilan. Anda sudah temukan enggak panggilanmu apa? Jadi kita menjadi orang yang benar-benar spesifik bahwa kita sedang mendorong hidup kita untuk mencapai panggilan Kristus dalam hidup ini. Apa yang sudah Tuhan gariskan, apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup Anda dan saya. Panggilan kita berbeda. Meskipun arahnya sama, ya kan? Paham ini ya Bapak-Ibu ya? Saya sedang berbicara mengenai sesuatu yang spesifik dalam diri Anda, sehingga Anda, kan kita diciptakan segambar dan serupa Allah, ya kan? Segambar dan serupa Allah. Artinya bahwa hidup kita adalah hidup yang harus mencapai segambar dan serupa Allah sesuai dengan panggilan Kristus dalam hidup ini. Genapi itu. Percayalah bahwa di tahun 2025 ada sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan di dalam panggilan yang berhidup Anda. Sebenarnya yang boleh saksikan di awal tahun. Nanti juga akan saya katakan, nanti kalau sudah saya coba dimatikan live-nya, saya akan katakan apa panggilanmu, apa panggilan kita, genapi dan hidup di dalamnya. Sehingga pendorong itu adalah pendorong yang benar. Sehingga kau tidak mengatakan sampai kapan saya harus berjuang, sampai mau menggenapi panggilan. Dan kalau sebuah panggilan sudah tergenapi, maka percaya bahwa Yesus, kalau engkau masih hidup di dunia ini, engkau tetap ada di bawah panggilan Kristus yang lebih lagi. Amin. Ada panggilan loh Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Dan mana enggak, itu yang jadi masalah. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai siapapun juga, sebagai Anda mungkin masih yang sekolah, kalian punya panggilan. Kita semua punya panggilan di dalam Tuhan. Dan itu yang harus mendorong kita sehingga budaya kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup ini. Itu pendorongnya. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai sebuah pendorong yang benar, maka kita harus paham kalau kita menghadirkan kerajaan Allah, itu berarti berbicara mengenai otoritas. Ya, kan tadi saya katakan kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan surga. Kerajaan surga adalah tempatnya, kerajaan Allah adalah raja yang memerintah. Sehingga pada waktu kita melakukan budaya kerajaan Allah, itu berarti Anda dan saya harus paham siapa yang berotoritas dalam hidupnya.
Otoritas itu berbicara mengenai sesuatu yang di atas, sesuatu yang mengendalikan. Itu otoritas. Berapa lama Anda menjadi orang Kristen? Saya menjadi orang Kristen sejak lahir. Saya dibaptis SMP kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2 atau kelas 3 saya dibaptis. Artinya pertobatan kan dalam baptisan kan. Tetapi siapa yang menjadi otoritas di dalam hidupmu? Masihkah kedaginganmu? Oh, ini sering katakan gitu ya. Pada waktu ada sesuatu terjadi dalam hidup, masihkah engkau sanggup marah dan berkelebihan dalam pengertian amarah yang meledak-ledak, tidak sewajarnya? Apakah pada waktu ada orang yang menyakiti engkau masih tetap mendendam dan semua kedagingan keluar? Ya memang saya begini gitu kan. Lalu ada yang mengatakan, coba kalau saya masih belum bertobat, berarti dia mau kembali kali ya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pahami bahwa pada waktu Anda melakukan budaya kerajaan Allah, ada sebuah otoritas yang Anda harus pahami bahwa kita, firman Tuhan di Filipi katakan apa? Bukan lagi aku yang hidup, tetapi amin. Nggak yakin, nggak Pak, ntar saya pikirin dulu. Soalnya itu orang jengkelin banget Pak. Soalnya itu orang, waduh, udah makan hati, makan rempel, makan dompet, makan semuanya. Gak bisa Pak, kita harus hitung-hitungan nih. Sakit Bapak, kan tadi dikatakan berjeri payah. Kan enggak dikatakan gua harus bersantai-santai baru mau berjuang, kan enggak. Bisa diterima gak firman ini? Kalau gak bisa diterima, agak dikit-dikit. Tapi pagi dikatakan siapa menghilangkan satu tiup takut, berbahaya kan akibatnya. Bapak Ibu, tahun 2025 mari kita terus belajar. Yang menjadi otoritas dalam hidup ini adalah Allah, karena kita sedang menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidup kita. Kita mau isi kerajaan sorga, ya. Kalau yang otoritasnya adalah kedagingan, kalau yang otoritasnya adalah masih akunya yang gede, akunya yang di atas, gimana pemerintahan Allah bisa terjadi dalam hidup ini? Pemerintahan kasih itu. Apa Anda renungkan, Anda gumuli, dan Anda lakukan. Amin. Pada waktu kita berbicara mengenai budaya kerajaan Allah, ini luar biasa loh gambar itu. Kita tahu terinspirasi di bagaimana, tapi kita sedang menghadirkan otoritas Allah di dalam hidup. Kita sedang menghadirkan otoritas Allah di dalam keluarga kita. Kita sedang menghadirkan otoritas Allah di dalam pekerjaan kita. Kita sedang menghadirkan otoritas Allah di dalam pelayanan kita. Otoritas seseorang, otoritas hamba Tuhan, otoritas manusia seringkali pasti ada kesalahan. Jadi pada waktu kita menghadirkan otoritas Allah di dalam kehidupan kita, Allah adalah Allah yang Dia akan memimpin. Dia akan menuntun kita, Dia akan membimbing kita, Dia akan mengarahkan hidup kita pada hal-hal yang lebih baik. Makanya tadi kan jadi orang Kristen yang lebih baik. Ini semua berkaitan Bapak Ibu. Nanti saya share di grup biar Anda bisa lebih merenungkan lagi. Otoritas berbicara bagaimana kita menundukkan diri di bawah otoritas yang tinggi itu, yaitu Allah. Bagaimana kita menundukkan keakuan kita, bagaimana kita menghabiskan kedagingan kita diganti dengan roh di dalam Tuhan. Nah ini saya berikan sedikit rumusan atau apalah gitu ya. Bagaimana kita bisa bergerak maju di dalam otoritas Allah?
Temukan apa yang harus Anda tunjukkan di dalam Tuhan. Temukan budaya apa yang harus Anda hilangkan dan ganti dengan budaya kerajaan Allah. Lalu pikirkan, pikirkan Bapak Ibu. Tapi harus netral dan harus benar-benar sesuai dengan hikmat Allah. Pikirkan jika saya ambil sesuatu hal, misalnya mungkin apa? Yang paling banyak apa sih? Kalau Pak Wedi selalu yang sering saya dengar selalu menyinggung iri hati. Iri hati ya, kita ambillah iri hati. Misalnya iri hati, lalu pikirkan, benar nggak ya saya harus hilangkan iri hati ini? Benar nggak ya hati saya harus bersih, murni, tanpa ada iri dengan orang lain? Kalau kita berpikir, kalau gitu saya nggak maju dong. Kalau gitu nanti dia lebih jaya lagi dong. Wah, biasanya kan ada pemikiran yang coba melawan dan coba untuk menawarkan sesuatu, dan hati-hati di situ. Yes, iman dan hati nanti kita akan bahas. Tapi biasanya yang pertama yang muncul adalah pikiran. Ya kan? Ayo ampuni. Kan Anda gak langsung berbicara mengenai iman. Anda pasti berbicara, benar gak harus diampuni? Gitu kan? Pikiran yang jalan. Makanya kenapa di dalam Roma 12 dikatakan apa? Berubahlah. Iya, pembaharuan budi. Berubahlah. Pikirkan Bapak Ibu. Silakan pikirkan apa yang harus apa yang sudah Anda temukan budayanya, dan Anda coba pikirkan. Tetapi sekali lagi pesan saya sesuai dengan hikmat Tuhan. Kalau Anda ragu, boleh Anda sharing dengan siapa, dengan hamba Tuhan, siapa, dengan saya, dengan siapa, boleh, silakan. Setelah pikirkan, Anda menemukan, oh ya, saya ternyata ini lebih bermanfaat, ini lebih. Lalu iman yang bekerja. Benar gak? Oh ya, ternyata ini baik. Kan gak hanya cukup sampai di situ pikiran Anda, tetapi ada sebuah iman, yaitu perbuatan yang Anda mulai lakukan. Karena iman tanpa perbuatan sia-sia. Kalau Anda mengatakan mengampuni baik, tidak iri itu baik, lalu Anda tetap diam di situ, tidak melakukan dengan iman Anda, tidak akan terjadi perubahan. Karena kekristenan itu memberikan arahan yang kompleks sebenarnya. Cuma kadang-kala orang Kristen ambil sepenggal-sepenggal. Pak, saya kan sudah berdoa, Pak kan saya sudah, tapi nggak pernah lakuin. Pak, saya kan sudah bertobatnya kapan? Menyesalnya apa? Yang menyesal saya berdoa, tetapi begitu tantangan terjadi, apa yang dia lakukan? Imannya apa? Hal itu akan berkaitan dengan hati. Karena di dalam hati terpancar semua yang dilakukan. Setelah budayanya berubah, dipikirkan, lalu imannya mulai melakukan, maka hatinya akan menyimpan segala sesuatu yang baru untuk terpancar dalam kehidupan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Jadi kalau ke gereja, di gereja kasih karunia harus siap Bapak Ibu dengan firman yang kita bersama-sama. Jangan hanya dengar lewat, kita harus punya, gitu kan? Yang jadi jemaat umat Kristen yang love. Kan keputusan dia ada Bapak Ibu. Saya bisa menyampaikan, semua pendeta, pengkhotbah di sini bisa menyampaikan sampai berbusa, tetapi kalau Anda dan saya tidak pernah mengunyahnya, tidak akan ada budaya yang baru sesuai dengan kerajaan Allah yang terjadi dalam kehidupan ini. Selama pun atau berapa lama pun orang tersebut menjadi orang Kristen. Dan pada waktu kita mulai menemukan lalu memikirkan dan mulai bertindak dengan iman kita, saya
saya percaya bahwa saya akan dikuatkan oleh Tuhan. Itu berbicara bagaimana saya melihat dia dan saya tetap mengambut. Bagaimana saya melihat dia, tetap saya percaya bahwa ada bagian berkat-berkat Tuhan yang spesial buat hidup saya. Kan gak iri, gak benci, lalu mulai hatinya akan dibersihkan. Kemarin saya sampaikan di dalam situ, pada waktu hatimu dibersihkan, tulus ikhlas, maka kerajaan surga yang kudus itu akan menjawab doa-doa dari kekudusan. Bagaimana kekudusan kerajaan surga terjadi pada kehidupan yang hina. Makanya darah Kristus menghapuskan segala dosa kita. Cuma jangan lagi menjadi senjata-senjata kelaliman. Bapak Ibu, ini aja ya begitulah. Camkan ini ya Bapak Ibu ya. Saya sebagai kepala sidang, saya sebagai pimpinan, saya sudah sampaikan. Saya juga harus dituntut Bapak Ibu. Sama-sama kita mengerjakannya. Iman dan hati yang bagaimana harus bekerja. Imannya yes, hatinya harus terus dijaga. Hatinya harus tetap murni, hatinya harus tetap tulus, hatinya tetap terarah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melihat hati dan hatimu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kesimpulannya. Akan terjadi sebuah proses yang baru dalam budaya Allah atau dalam budaya kerajaan Allah, yaitu mematikan semua manusia lama, maka akan ada kelahiran baru, ciptaan yang baru. Akunya dimatikan secara habis dan akan dibangkitkan dalam kelahiran baru. Ikatan dosa dan kedagingan dipatahkan, maka akan ada ciptakan hidup yang baru. Amin. Setiap hari berusahalah pada waktu kau hidup dalam budaya yang baru itu, kau sedang menciptakan sesuatu hidup yang baru dalam kehidupan Anda. Anda sedang membuang hidup yang lama, Anda sedang mematikan hidup yang lama, dan Anda sedang membangkitkan hidup yang baru. Fokus pada kerajaan Allah berarti siapa yang berkuasa atau pemimpinnya yang tadi dalam otoritas. Jika Anda fokus pada masalah dan kelemahan, hasilnya putus asa. Tetapi ketika Anda belajar dan berjuang fokus pada kerajaan Allah dan kerajaan surga, hasilnya rancangan Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan di tahun 2020 membuat hidup Anda dahsyat dan luar biasa. Karena itu mari genapi panggilanmu di dalamnya. Amin. Hancurkan kebiasaan lama, tidak cukup hanya coba hilangkan, tapi berjuang untuk melawan sampai tuntas. Kadang-kadang butuh jatuh bangun, tapi kita harus naik karena kita sedang berjuang sampai tuntas dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita bisa terbang tinggi seperti tadi Raja Wali, terus terbang tinggi dengan sayap Tuhan. Amin. Sobat dikunyah, sobat direnungkan firman Tuhan pagi hari ini di awal bulan Februari ini, sehingga kau dan hidup, kau dan saya akan mulai berlatih, akan mulai berjuang. Amin. Latihan dan perjuangan tidak sampai Bapak Ibu. Maka tadi dikatakan berjerih payah. Amin. Jadi kalau Anda dan saya masih berjuang sampai hari ini, teruskan perjuanganmu. Jangan bosan dan jangan lelah. Amin. Coba habis terima firman ini bisa masih tersenyum. Haleluya. Jika ada budaya kerajaan Allah yang baru